bagiku. Katakan kalau Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangan yang jahat bagiku. Katakan kaulah Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu bagai embun ya Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Percaya padamu. Sekali lagi katakan kasih-Mu bagai embun Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu berubah. Kami mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, atas kedaulatan Tuhan yang terjadi atas kehidupan suami kami. Emang awal kami merasa benar-benar sangat berat, sangat terpukul. Saya pun sampai gak bisa berdoa lagi. Saya sampai merasa kehidupan seperti sudah berakhir. Tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Saya bisa melewati ini dengan anak-anak saya yang menjadi warisan dari almarhum suami saya untuk saya jaga dan untuk saya hebatkan mereka. Itu yang menjadi kekuatan saya juga di saat saya sering berdoa dan saya katakan sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa harus seperti ini? Tetapi saya tidak akan pernah menemukan jawabannya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya hanya butuh Engkau Tuhan yang memberikan saya kekuatan, yang membuat saya bisa hidup mengakhiri seperti yang dicontohkan suami kami. Finish well, finish dengan baik, mengakhiri kehidupannya dengan baik, dengan satu kehormatan dan satu kebaikan yang dia tinggalkan, nama baik yang dia tinggalkan bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, untuk kami jalani selanjutnya ke depan. Saya tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi di hari depan, tetapi saya yakin saya bersama anak-anak, bersama Tuhan, kami bisa melewati ini semua. Tuhan memberikan kami kekuatan, karena tanpa Tuhan kami gak akan mampu melewati ini semua. Saya hanya bisa berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Anak-anak saya yang Tuhan titipkan, saya akan membawa mereka hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sampai mereka meraih masa depan yang luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya mengucap syukur dan saya akan akhiri kesaksian saya pada sore hari ini. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa dalam musim hidup apapun kita, yakinlah dan percaya Tuhan pasti bersama-sama kita. Tuhan pasti gak akan pernah meninggalkan kita. Di saat Dia memberikan sesuatu ujian kepada kita, Tuhan tahu kita mampu menanggungnya. Dia akan memberikan, tidak akan melampaui kekuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua karena rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara hadirat Tuhan.
Ya Yesus baik, katakan dia baik saudara. Ya Yesus baik, katakan dia baik. Ya Yesus baik, dia baik buat saya. Katakan dia baik saudara, Yesus baik. Ya Yesus, Engkau baik bagi keluarga ini yang ditinggalkan ya Tuhan. Ya Yesus, Engkau baik bagi keluarga ini, bagi anak-anak ya Yesus, dia baik. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Mari sekali lagi sambil angkat tangan kita saudara. Terima kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kami. Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan juga Engkau selalu ada bagi keluarga di tempat ini, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Terlebih Tuhan di hari Paskah pada hari ini, Yesus bangkit dari antara orang mati adalah satu kekuatan pengharapan yang sejati yang kami percaya Tuhan anugerahkan bagi keluarga, sehingga mereka semua tetap ada satu di dalam Tuhan, menghadapi, menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya semua akan dapat dilalui dengan satu kekuatan, dengan satu pengharapan yang baru, bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dan memberkati, meneguhkan keluarga. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita adalah ibadah ucapan syukur. 40 hari almarhum Bapak Clement telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi kalau kita bersyukur itu baik, karena memang ucapan syukur itu juga walaupun dalam kesesakan, walaupun mungkin masih merasakan perkabungan, ya, nggak apa-apa. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak seperti orang tidak punya pengharapan. Nah, hari ini Paskah yang kita rayakan hari ini, dan bertepatan juga hari ini 20 hari almarhum Pak Clement dipanggil pulang ke rumah Bapa, berbicara tentang hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan bagi kita. Tidak ada sesuatu apapun, persoalan, pergumulan, pencobaan, ujian, di mana Tuhan tidak sanggup menolong kita. Dia selalu ada bagi kita. Dan itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Ya, supaya terus ada aliran-aliran kehidupan itu turun atas hidup kita. Kita diberikan semangat, gairah yang lebih lagi. Jadi, bukan saya katakan, ya walaupun masih dialami cukup berat, ya, tapi tetap raih terus hubungan dengan Tuhan. Dan ketika ada masalah, maka saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Ya, karena melalui doa juga kita akan menerima hikmat dari Tuhan. Hikmat yang datang melalui hati nurani kita. Hati nurani kita tentu akan berbicara bagi kita apa yang kita harus lakukan terhadap suatu problem masalah yang kita alami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang, tak usah ku bimbang. Katakan Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Katakan tak usah ku susah, tak usah
di dalam cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan persekutuan yang tidak bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput di awan-awan kemuliaan bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Ya, selesai pada kita Tuhan. Silakan duduk kembali, ucapkan ucapan penguatan hiburan bagi keluarga yang dipindahkan diwakilkan oleh Pak Ferry. Silakan Pak. Saya ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan jadikan untuk keluarga, bukan satu hal yang buruk, tapi Tuhan merancangkan suatu yang luar biasa buat keluarga, dan Tuhan kasih satu kekuatan baru, pengalaman baru ketika Tuhan berikan bahwa ada suami yang dipanggil Tuhan, ada kedukaan, ada hal-hal yang rasanya tidak enak, tapi itu jadi satu kekuatan yang baru. Saya tadi coba merenungkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yuke ketika tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dibiarkan ini semua terjadi? Saya nggak pernah dapat jawabannya gitu. Bener ya Bu Yuke ya? Saya punya pengalaman begini. Satu ketika saya tugas di daerah Kalimantan Utara, dan kebetulan kami harus menyusuri satu sungai, ya. Kita tahu lah di daerah Kalimantan itu sungainya cukup lebar, deras, ya, deras dan dalam. Gitu. Kami naik perahu kecil, ya, mungkin panjangnya dari sini sampai situ. Cuman ada satu jurumudi yang belakang, pemandu di depan, dan kami bertiga. Kami ngerti benar bahwa ini bukan perjalanan yang main-main gitu ya. 2 jam kami di perahu. Hanya bilang gini, Pak pakai apa? Life vest. Pakai lah. Ya, kamu pakai. Ya kalau misalnya kejadian apa-apa, kami bisa berenang gitu ya. Tapi mereka bilang begini, Pak, ini pakai life vest ini bukan nanti bisa berenang, tetapi nanti kalau memang kejadian apa-apa, gampang ketemunya Pak. Gampang ketemunya jenazahnya gitu. Aduh, jadi udah mulai kebayang gitu ya. Ini kayak apa nih perjalanan. 2 jam Bapak Ibu sekalian. Itu jalan kebetulan di sungai, hujan deras. Jadi bisa kebayang, kita angin nerpa, basah kuyup, dinginnya minta ampun. Dan ketika kami masuk di perjalanan, itu mulai berasa gelombangnya. Mulai berasa. Padahal kita sendiri, arusnya memang deras. Jadi di situ saya ngerenungin, ya Tuhan jangan sampai terjadi apa-apa nih. Jangan terjadi apa-apa nih. Kalau ada papasan perahu kita sengaja pelan gitu. Dan itu berasa banget kalau udah mulai goyang gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Itu berasa banget bagaimana kita nggak ada apa-apanya. Semua hutan, dingin, hutan semua, nggak ada apa-apanya kita. Kita cuma bisa dengar suara mesin perahu. Kesempatan buat saya ngerenungin, kita ini kecil. Tuhan mau jadikan segala sesuatunya gampang buat dia. Mau saat itu terbalik, selesai. Mau kita ngalamin segala sesuatu yang pemandangan mata begitu indah, hutan masih natural segala macam, Tuhan kasih kesempatan itu. Di situ kita bisa dekat sama Tuhan. Tuhan, saya takut. Kalau kejadian apa-apa, saya takut. Tapi yang luar biasanya, Tuhan pimpin dalam perjalanan. Dan kita bisa punya hati yang bersyukur. Tuhan, ini Indonesia. Pemandangan yang luar biasa. Tuhan, ini Indonesia. Kita bisa lihat hutan yang luar biasa, sungai yang begitu luar biasanya. Tangan Tuhan berkuasa dari semuanya itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang kami percaya, yang saya percaya, Tuhan sanggup jadikan segala sesuatunya baik. Bu Yuke cerita ke Tuhan nggak dikasih jawaban, ya. Saya sih percaya sama seperti perjalanan saya lewati menyusuri sungai Kalimantan itu. Tuhan nggak cerita banyak, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita nikmatin. Mungkin Bu Yuke juga dengan keluarga nggak tahu banyak nih Tuhan mau jadikan apa, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk nikmatin itu semua.
kesaksian bahwa keluarga ini boleh dikuatkan, diberkati, kesaksian bahwa keluarga ini boleh sama-sama saling menopang, saling menguatkan. Sengaja Tuhan kasih. Sengaja Tuhan kasih. Karena itu bagian kekuatan yang Tuhan berikan. Sengaja Tuhan berikan satu hal yang duka, yang sedih. Karena itu bagian dari rencana Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan. Di situ Tuhan kasih. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik atas setiap kami, bahkan keluarga itu. Bahkan sebentar kalau kami tidak boleh menikmati berkat secara jasmani, kami percaya penuh Tuhan, Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang kami berkat. Kami terima berkat-Mu Tuhan, senang hati, kami terima berkat-Mu Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa.